warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat. Menyapa Anda di dalam IG Live Karyadi Sahabat Menuju Sehat. Dengan host hari ini, saya Muhammad Nasrul Latif yang akan membahas tema terkait pentingnya screening pre-partisipasi olahraga dalam pencegahan henti jantung mendadak pada saat olahraga. Sahabat sehat, bertemu lagi di dalam IG Live RS Karyadi. Sudah hadir bersama kita Dr. RR Hari Hendriarti Satoto, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis preventif atau pencegahan rehabilitatif kardiovaskuler, konsultan FIH yang merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUP Dr. Karyadi. Selamat siang dokter. Ya, siang. Siang. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Ya, so far so good. So far so good ya dokter ya. Sahabat sehat, jika Anda ingin bertanya, nanti bisa langsung menulis di kolom chat yang sudah tersedia di kolom IG Live. Dokter, kita langsung aja nih dokter, terkait seberapa penting sih screening pre-partisipasi olahraga dalam pencegahan henti jantung mendadak pada saat olahraga. Pertanyaan pertama nih dok, apa itu screening pre-partisipasi olahraga dan apa itu manfaatnya? Jadi Ya. kalau kita mau melakukan olahraga, mau olahraga itu apapun, itu sebenarnya kita harus mengakses diri kita sendiri. Kita mengkaji kemampuan diri kita sendiri. Nah, assessment ini atau pengkajian ini itu ada yang self-assessment atau kita bisa mengkaji sendiri pakai pertanyaan misalnya kayak namanya PARQ tahun 2020 itu bisa kita pakai, itu ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa jawab ya atau tidak, itu berisi tentang riwayat medis yang pernah kita alami. Ya, ada yang riwayat medis terkait kayak penyakit jantung dan pembuluh darah maupun riwayat medis terkait muskuloskeletal atau gangguan gerak maupun otot, contohnya seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan, itu pertanyaannya singkat sih, cuma 7 poin. Ketika ada tulisan, apakah Anda memiliki riwayat penyakit seperti ini? Ketika ada penyakit kronis atau penyakit yang sudah lama diderita, hal itu mengharuskan si pengkaji self-assessment itu harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan olahraga apapun. Atau juga kalau di atlet ya, ini dalam konteks atlet. Kalau kayak atlet itu kan ada yang profesional, ada yang rekreasional. Kalau yang kayak konteks atlet profesional itu di guideline ya, baik yang di guideline kalau di Asia Pasifik kita kalau Indonesia kita ikut Asia Pasifik. Jadi kalau atlet, misal dia usia muda, kalau dia akan melakukan yang tipenya gitu, yang tipe olahraganya itu moderate intensity sampai high intensity, itu harus dilakukan screening terlebih dahulu. Kalau yang ringan-ringan aja, ringan ini contohnya kayak catur, itu nggak perlu screening, nggak perlu. Kalau ini berdasarkan konsensus Asia Pasifik ya seperti itu. Tapi kalau udah moderate intensity ke atas harus screening. Screeningnya salah satunya tadi riwayatnya gimana, terus riwayat keluarganya gimana. Jadi nggak cuma riwayat diri sendiri, riwayat keluarga. Karena mostly kalau usia muda penyebabnya adalah penyakit jantung bawaan. Contohnya itu, penyakit jantung bawaan tuh bisa yang struktural. Berarti kalau struktural tuh anatomi ya, bentuk jantungnya nggak normal atau ada yang berlubang, contohnya begitu kan. Kongenital gitu. Kongenital, atau memang dia bawaannya ada gangguan irama jantung. Itu ya nggak tahu, kita kayak gitu tuh nggak tahu, namanya kayak apa ya, semacam hoki-hoki aja kan. Mungkin ada keluarganya kalau yang belum merasakan mungkin belum itu ya juga. Ya, karena mostly kalau usia muda banyak yang namanya hypertrophic cardiomyopathy. Jadi HCM itu kayaknya ada beberapa atlet, banyak atlet yang orang ini ya kayak Eropa gitu tuh, itu banyak yang mengalami sudden cardiac arrest sampai harus dipasang seperti alat untuk namanya ICD ya. Jadi kalau dia ada irama jantung yang nggak teratur itu dia bisa mendefibrilasi sendiri, itu contohnya. Jadi itu mostly kebanyakan penyebabnya ada HCM, ada namanya Brugada syndrome. Lah hal-hal kayak gini ketahuannya gimana?
cek ECG, elektrokardiografi. Dan ini penting kalau tadi ya moderate intensity ke atas. Jadi mau olahraga, kalau yang ringan cuma Ringan. apa? Catur. Catur, ya betul dokter. Ya itu. Apalagi kalau usianya udah 35. Oh ya, Kalau udah usia 35, 35 kita nggak tahu nih, mungkin kita nggak pernah cek tensi, tahu-tahu tensinya tinggi. 140. Contoh aja ya. Kemarin saya baru minggu lalu saya dapat pasien pasang ring usianya 30 tahun. Wah, cukup mudah ya dok. Habis itu dia itu kolapsnya waktu dia sepak bola. Oke. Ya, jadi memang penting begitu ya dok, terutama untuk para ya penggiat atau hobi olahraga Ya. begitu Ini ya. belum sampai 35 loh dia. Iya, Umurnya masih 30 muda tahun ya. ya, 30 Masih tahun. usia muda begitu ya. Apalagi dengan faktor risiko. Faktor risiko tuh contohnya apa? Pola makan kita. Pola makan kita tuh udah amburadul sekarang. Betul Siapa yang nggak tiap hari makan gorengan? Ngaku Saya aja. dokter. Terus selain gorengan, contohnya kayak kita pola tidurnya nggak bagus, stresornya tinggi, apalagi tambah satu lagi, yang paling sering ngerokok. Oke ya. Banyak nggak yang ngerokok? Nah, kalau udah ngerokok, wes siap-siap, jangan sok hebat bisa olahraga nggak tanpa resiko. Tetap aja itu faktor risiko terjadi serangan jantung salah satunya. Ya. Ya, manfaat screening itu tadi apa dok? Manfaatnya kalau kita melakukan screening nih sebelum ya sebagai penggiat atau hobi olahraga begitu ya, terutama yang tadi yang medium ke high itu manfaatnya tadi salah satunya ya mencegah kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi kita tahu batasannya sampai seberapa. Nah, nanti soal screening, misal apa sih yang harus kita lakukan? Saya harus ketemu dokter apa kalau memang ada masalah. Kalau memang masalahnya misal ada riwayat faktor risiko ya, tadi yang tak bilang. Contoh faktor risiko sakit jantung tuh ngerokok. Kalau ada riwayat ngerokok, terus ada riwayat hipertensi contohnya, ya ketemu dokter jantung dulu. Nanti dilakukan namanya scoring. Scoring risikonya berapa? Kalau perlu nanti dilakukan perekaman jantung. Kalau rekam jantung kayaknya kok ada something wrong gitu kan. Nanti bisa dilanjutkan, oh apa struktur jantungnya enggak normal. Contohnya apakah kita perlu namanya USG jantung atau ekokardiografi, atau kalau dia pengen olahraga yang aman tuh gimana sih? Ketemu nggak ada yang namanya iskemia jantung nggak? Ya paling nggak harus melakukan namanya uji latih jantung. Uji latih jantung macam-macam ya, ada yang pakai treadmill, ada yang pakai ergo, ada yang pakai cardiopulmonary exercise test. Lah dari pemeriksaan itu kita tahu kemampuannya seseorang ini seberapa aja. Gitu. Jadi nggak bikin asal-asalan ya. Bisa sih kita pakai Borg scale namanya. Kalau di teman-teman penggiat olahraga mesti tahu yang namanya RPE, tahu yang namanya Borg scale. Nah itu bisa sih. Itu ada hubungannya dia dengan intensitas olahraga dan memang ada penelitiannya. Tapi kita nggak tahu nih rekaman jantung yang terjadi gimana waktu dia melakukan kegiatan, bisa aja nggak ada keluhan apa-apa gitu. Ya. Dokter menyebutkan ada treadmill, terus ada ekokardiografi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, pemeriksaannya tuh apa aja nih kalau kita mau melakukan screening dokter? Tadi alat-alat kan sudah disebutkan, kegunaannya itu untuk mengecek apa nih kayak tadi? Kalau screening ya, kalau screening itu yang pertama kita tentunya ada indikasinya. Ada indikasi, jadi misal kita mau melakukan olahraga moderate intensity sampai high intensity, paling nggak kita ada rekam jantung. Rekam jantung saat istirahat atau elektrokardiografi. Kalau memang kalau dari elektrokardiografi hasilnya pembacaan itu kok kayaknya nggak normal ya, dokter jantungnya nggak yakin ini bukan masuk rekaman yang normal, dokternya bisa melanjutkan ke pemeriksaan lanjutannya. Tadi saya sebutkan USG jantung. Kenapa kok perlu USG jantung? Karena tadi kalau masih muda, mostly penyakitnya adalah karena bawaannya apapun itu. Kalau memang rekaman jantung ada gangguan irama jantung di situ, bisa juga nanti melakukan namanya Holter monitor. Jadi direkam jantung 24 jam, seseorang itu tetap kegiatan kayak biasa, malah justru kayak biarin aja kegiatan, nanti apakah dia ada gejala yang mengarah ke gangguan irama jantung.
Terus kalau exercise stress test atau uji latih jantung ini penting nih. Penting satu, kenapa? Satu buat diagnosis. Diagnosis apakah memang ada kelainan. Apakah ada kelainan kardiovaskular? Kalau pakai cardiopulmonary exercise test, kita juga bisa tahu apakah ada kelainan yang bukan dari sumbernya kardiovaskular, kayak kelainan paru maupun kelainan apakah dia basicnya ada anemia, sarkopeni, kayak gitu itu mempengaruhi hasilnya, mempengaruhi hasil dari uji latih. Jadi uji latih itu dia fungsional, bagaimana fungsional kemampuan jantung paru tersebut gitu kan. Nah dari situ juga kita bisa lihat ECG-nya, rekaman. Kalau tadi ECG biasa dia cuma rekaman jantung waktu istirahat, padahal kita akan melakukan aktivitas mungkin sedang makin berat sampai sangat berat. Nah kayak gini kita taunya gimana? Ya waktu melakukan uji latih jantung, waktu melakukan uji latih jantung itu kita bisa memantau, oh rekaman jantungnya masih normal. Oh rekaman jantungnya ada gambaran iskemia otot jantung atau ada bagian otot jantung yang kurang oksigen waktu dilakukan uji latih. Nah ini yang jadi poin nih kalau memang dari pemeriksaan itu kita lihat, oh ini risiko tinggi, ya kita tanganin dulu risikonya. Misal tadi dia usianya 35 tahun, heavy smoker, laki-laki, pola makannya nggak bagus, tahu-tahu mau uji latih jantung dulu, itu lebih pas. Tahu-tahu dia waktu diperiksa ini hasilnya bahasanya ya kalau di kita positif iskemia respon, berarti ada respon iskemik jantungnya ya yang positif. Misal dilanjutkan dengan obat-obatan, pakai obat-obatan juga masih keluar iskemianya. Akhirnya apa? Kateterisasi misal dia harus pasang ring, ya selesaikan pasang ringnya dulu, terus nanti setelah pasang ring boleh nggak dok balik lagi? Ya boleh, tapi tergantung apa hasil uji latih jantung lagi ceritanya begitu. Jadi jangan takut, misal udah sakit jantung ya, misal jangan takut buat olahraga. Iya, saya itu beberapa kali ikut acara sports cardiology. Memang kalau di luar negeri itu orang-orang sangat concern sama yang namanya sports cardiology, sama yang masalah kembali berolahraga, kembali bekerja setelah dia memang sakit jantung. Bahkan atlet-atlet, ya mungkin teman-teman pada pernah lihat atlet yang sudah dibilang sakit jantung, ya balik lagi. Iya, memang seperti itu. Memang bisa, tapi nanti tergantung hasil uji latihnya. Bisa kok. Jadi jangan terus malah kayak aku di screening, aku malah jadi takut nanti ketahuan. Salah. Malah nek wis kadung bingung gitu ceritanya. Screening seperti itu kalau wis kadung malah ruwet semuanya. Misal tadinya itu kalau sudah misal ya kita udah tahu, oh kolesterolku tinggi, berarti aku harus nurun ke kolesterol gitu kan. Bukan terus nanti kalau dicek malah jadi tinggi. Terus tahu-tahu nanti serangan jantung lah, malah bubar ceritanya kayak gitu. Gitu. Berarti tadi kita kalau mau screening itu bertahap begitu ya dok, dari pemeriksaannya kecil kemudian nanti berlanjut sesuai dengan indikasinya begitu ya. Ada pertanyaan dokter nih, kita jeda sebentar. Ada pertanyaan dari @verdi75_. Pertanyaannya adalah, apakah olahraga di malam hari dapat meningkatkan resiko kematian dok? Monggo dokter. Jadi sebenarnya kalau kita olahraga itu kita kondisinya harus fit dulu. Cukup istirahat, kita nggak dalam kondisi stres itu. Jadi kalau kita mau melakukan olahraga berat, tentunya kita tuh udah ada fase restnya terlebih dahulu. Kalau memang kita hari itu udah capek ya, saya sarankan sih tunda olahraganya. Kita mending istilahnya itu beristirahat dulu. Habis itu besok kalau udah fresh, udah kerjaannya berkurang, silahkan untuk olahraga lagi. Dan kalau dari penelitian ya, kayak olahraga mau pagi hari, mau siang hari, malam hari, itu ada sih penelitian yang di Eropa itu preferensinya memang ke pagi. Mereka preference di olahraga pagi hari. Ya. Nah, apakah yang mempengaruhi dari irama sirkadiannya? Mungkin iya. Dan tapi sebenarnya ya kalau kita manusia zaman sekarang tuh kalau mau dibilang harus A, harus B, nggak bisa. Intinya itu kita fleksibel aja. Yang penting kita
melakukan olahraga rutin, aktivitas fisiknya rutin. Nggak tahu-tahu seminggu nggak ngapa-ngapain, terus di weekend langsung long run, langsung angkat beban yang ngoyo-ngoyo kayak gitu. Harus ini, frekuensinya itu Frekuensinya. frekuensi, intensitas, waktu, itunya tuh harus sesuai. Ya, jangan ini sendirilah apa, jangan melakukan strenuous Ya, aktivitas. activity ngasal-ngasalan, intinya gitu sih. Berarti kembali lagi ke kondisi fisik masing-masing ya dokter Ya ya. betul, harus tahu kemampuan diri. Diri. Ya. Ya. Dari sahabat saya satu lagi, Edkus, izin bertanya dokter, waktu olahraga khususnya jogging, dada terasa sesak. Itu kenapa ya dok? Nah, Nah, ini nih. ini Nah, salah ini satu. pertanyaan kayak gini nih. Jadi kalau ini bahasanya orang awam tuh Oh, ada sesek, ada ampek. Nah, ah, kayak gini. Kalau sesek ampek yang muncul saat aktivitas itu kemungkinan penyebabnya adalah dari jantung. jantung. Kemungkinan ada yang namanya tadi yang saya sebut namanya iskemia. Iskemia. Nah, kalau kayak gini ke dokter jantung Oke, ya. ya. Kalau apakah seseknya itu beneran sesek karena jantung, Olahraganya. olahraganya atau bagaimana? Nanti kan pasti dokter jantungnya melakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan ya, Iya. ada rekam Cek. jantung, ada Oh itu echo, ada ada treadmill. treadmill gitu. Nanti sesuai kebutuhan aja. Jadi harus dicari sih. Bahkan kita ngomong, aku kok sesek, orang anemia itu bisa sesek. Just, oke. Jadi nggak cuma pemeriksaan itu aja, tentu aja. Nanti pemeriksaannya juga bisa mungkin ke arahnya kok lab, dilihat mukanya kok pucet, Pucat. apa, kan kelihatan ya muka-muka orang pucet gitu, eh, nggak Nggak kelihatan yang fresh seger. begitu Nah ya. itu juga bikin sesek, bikin Oh, dadanya nyeri nggak enak sama. Terus kalau iskemia pun mungkin nggak mesti karena penyumbatan ya, maksudnya mungkin ada kayak darah tinggi tinggi. lama. Darah tinggi lama itu juga bisa bikin bikin kondisi apa, rekam jantungnya itu tidak normal. Dan ketika darah tinggi lama, tentu oksigen demand-nya ke otot jantung tambah tinggi. Padahal dia kuatnya pompa cuma segitu doang. Gitu. Jadi harus apa? Check up. Check up. Tanyain ke dokter. Ada keluhan? Ini kalau masuk di Parkio tadi, Mm-mm. Parkio 2020, itu udah masuk kriteria, ya saya ada sesak. Udah Itu langsung ya cek ke dok. dokter. Monggo cek apa mau cek ke dokter umum dulu boleh, nanti dokter Oke. umum mau mengarahkan juga nggak apa-apa, bebas aja. Ya dokter, balik lagi ke screening tadi dokter satu lagi. Seberapa sering sih orang itu melakukan screening atau mungkin kapan kita harus melakukan screening bagi seperti saya mungkin pegiat olahraga atau lari gitu dok. Mulai kapan kita harus aware, oh saya harus screening dulu nih Ya. begitu. Kalau belum pernah screening ya, Heeh. kalau belum pernah screening ya sekarang screening. Oh, sekarang ya dok ya. Oke. Kalau belum pernah screening sekarang screening. Kita apa mengkaji diri kita sendiri itu. Kalau sudah pernah screening dan hasilnya normal bisa diulang. Kalau olahraganya rutin ya setahunan gitu mau mau mengakses diri sendiri lagi nggak apa-apa, it's okay gitu. Terus olahraga itu memang apa ya segala sesuatu yang berlebihan atau kurang tuh Nah, memang nggak baik. Entah kenapa kayak profesional atlet itu kalau di City MSCT, iya. MSCT pembuluh darah jantungnya itu tuh pengapurannya tuh banyak. Oh, lebih cepat begitu ya dok. Mungkin karena kalau strenuous activity atau olahraga berat itu kan memberikan apa ya proses inflamasi, proses peradangan. Mungkin itu yang bikin hal-hal itu terjadi. Tapi kita istilahnya nggak boleh lihat, nggak boleh terus moto peteng kayak gitu Iya. ya. Cuma lihat itu tok. Mungkin dia ada Faktor-faktor faktor lain. risikonya. Misal mungkin dia ada kolesterol tinggi, mungkin dia juga ada merokok. Kita kan nggak tahu gitu. Ada sih penelitian tentang kayak gitu. Dan kenapa harus cek-cek mengenai kardiovaskulernya? Karena olahraga itu bikin namanya eh, apa ya kayak jantungnya itu ada perubahan. Waduh, oke. Jadi jantung itu namanya tubuh manusia tuh pinter, dia bisa adaptasi. Otot bisa Waduh. adaptasi, otot skeletal, otot otot rangka itu bisa adaptasi, begitu pula otot jantung. Ketika kita latihan endurance selama otot jantung itu bentuknya jantung dia akan lebih gede.
Jadinya kalau bahasanya kita namanya LVH eksentrik. Lebih gede, dia mompanya lebih lebih wow, Lebih apa ya, lebih lebih kuat. kuat gitu Nah, ya. itu namanya ini athlete's heart. Kalau olahraga kayak latihan beban dan kayak powerlifter, weightlifter gitu, dia mungkin jadinya LVH konsentrik. Dan mungkin ada kayak aortic stiffness, jadi ada kekakuan kayak orang hipertensi jadinya. Tapi jangan jangan khawatir sih, istilahnya paling enggak kalau misal ya tadi dilakukan ekokardiografi di USG jantung, oh fungsinya masih normal, ini namanya athlete's heart. Kita yang jadi concern, saya kadang-kadang pernah dapat pasien ya, misal dia mau masuk militer atau Ya. kepolisian, dia olahraganya berat, ternyata denyut jantungnya tuh nggak normal. Dan itu Oke. memang olahraga berat terus di apa hasil USG Oke. jantungnya memang dia kadang memang ada masalah. Memang apa ya, ada kelainan jantung setelah dia melakukan aktivitas olahraga yang berat terus latihannya sebelum karena dia pengen masuk militer seperti itu. Jadi bagus sih kayak di militer tuh mereka selalu screening pakai rekam jantung untuk masuknya. Tujuannya itu karena mereka bakal melakukan kegiatan yang berat banget gitu. Nah, untuk mencegahnya ada kejadian henti jantung mendadak, mereka udah duluan Screening nih, duluan. udah screening duluan. Yang belum ada kan orang-orang yang atlet rekreasional, terus atlet profesional tuh nggak mesti dilakukan itu gitu. Karena memang mungkin ya terkait biaya dan lain-lain itu. Berarti semakin cepat lebih baik begitu ya dokter Ya, screening kalau ya. mau setahun sekali boleh. Ya, misal eh, ada orang dia suka olahraga setahun, olahraganya rutin banget, setahun gitu mau cek cek lagi boleh. Karena memang kalau dari kayak timnasnya, tim nasionalnya kayak di Europe gitu, mereka rata-rata setahun. Rutin gitu ya Setahun dok. akan ketemu kardiologisnya untuk dilakukan assessment mengenai kondisi jantung mereka. Gitu. Pertanyaan lagi dokter dari sahabat sehat @eka_sari. Dokter minta saran olahraga latih jantung yang ramah untuk penderita darah rendah nih dok. Ada olahraga khusus nggak sih untuk penderita darah rendah dokter? Kalau olahraga itu yang penting namanya FITT. FITT. Sama progresivitas. Jadi ada namanya frekuensi, intensitas, tipe, waktu sama tipe, time type. Terus ada progresivitasnya. Sebenarnya mau olahraga apapun asal nggak ada keluhan. Maksudnya itu kalau kita cuma cari sehat ya. Kalau cuma cari sehat itu berarti 3 sampai 5 kali seminggu. Rata-rata kita boleh melakukannya selama 30 menit supaya tercapai 150 menit per minggu dengan intensitasnya sedang. Boleh sampai berat boleh, tapi cukup 75 menit kalau sampai berat. Dan kita ada progresivitas. Progresivitas itu misal hari ini aku latihan beban misal angkat-angkat 5 kilo. Harapanku sebulan lagi aku bisa ngangkat 10 kilo. Contohnya seperti itu namanya progresivitas. Karena tadi yang saya bilang namanya otot itu dia bisa beradaptasi. Lama-lama biasa aja, enteng-enteng aja. Itu namanya progresivitas. Terus kalau secara umum aja ya, intensitasnya itu kita sesuai kemampuan dulu. Sesuai kemampuan gimana kita pakai bahasanya talk test. Talk test itu ketika ditanya masih bisa jawab, kalau segitu dirasa nyaman mungkin start dari intensitas ringan dulu. Kalau intensitas ringan udah enteng banget, boleh naik ke intensitas moderat. Tapi bukan berarti terus istilahnya itu nggak mau olahraga. Nah mungkin kondisi hipotensi yang tadi saya bilang, mungkin dia ada basicnya namanya anemia, tadi yang tak bilang. Anemia, mungkin dia terus olahraga dikit sesek gitu. Nah itu waktunya buat dilakukan namanya uji latih jantung gitu loh. Atau pemeriksaan laboratorium salah satunya. Mungkin dia anemia gitu. Kalau memang ada masalah di situ, ada masalah di sinus atau pusing waktu kayak rasanya mau kolaps kayak gitu, memang harus ke dokter dulu gitu. Tapi pada intinya kalau sudah dinyatakan clear tadi ya FI, TT, progresif. Gitu. Ya. Jadi bertahap begitu ya dok. Ya, Jangan bertahap. langsung
push di olahraga yang Ya medium high gitu ya. nggak ada itu namanya apa yang instan tuh cuma mie Iya, instan aja. Mie instan aja masih harus direbus dulu. dimasak gitu. Nggak ada hari ini nggak pernah olahraga besok Besok mau lari 10 kilo aja nggak nggak bisa bisa ya, gitu kan. betul. Pertanyaan lagi dokter dari sahabat sehat @bidur_n. Dok, apa tanda-tanda kalau kita sudah mendekati batas maksimal fungsi jantung kita? Jadi kalau udah maksimal tuh udah ngos-ngosan Ngosan banget. banget, udah ngos-ngosan banget. eh Laju nafasnya itu udah tinggi banget, udah yang kayak gitu udah ya maksudnya tuh udah itu akan bener bahasanya kalau di medis tuh Borg scale-nya 17. Kalau RPI ya RPI 10 weh, udah maksimal banget dan memang batasannya segitu. Kalau kita pakai jam yang secara umum sih bisa pakai 220 kurangi umur. Itu kemungkinan heart rate maksimal kita 220 dikurangi umur atau 220 min umur plus minus 10 itu juga masih bisa. Itu tandanya heart rate kita udah maksimal. Tapi ini in case normal person yang nggak pakai obat-obatan jantung ya. Kalau ada obat-obatan jantung tentunya heart rate-nya nggak mungkin nggak senaik itu gitu. Jadi memang khusus ya kalau kayak pasien-pasien jantung. Kalau pasien yang seems healthy tampaknya sehat itu ya segitu kira-kira. Dokter nih, akhir-akhir ini kan kita sedang marak nih dok, event-event lari, baik itu yang 10 kilo, half marathon maupun maraton dokter. Dan kemarin itu sempat terjadi kasus dok, seorang peserta itu lari kemudian terkena serangan jantung pada saat lari. Apakah yang terjadi pada pelari tersebut dokter, apakah persiapannya kurang atau bagaimana dok? Tadi ya. Kalau kemungkinan kayak gitu, satu pasiennya malah jadi ngomongin pasien. Kemungkinan si orang itu tidak melakukan health screening. Mungkin dia misal sudah health screening, tadi misal self assessment, dia menganggap oh ya aku nggak apa-apa, aku nggak ada masalah, nggak ada gejala apa-apa, aku ngotot aja. Jadi mungkin ego tuh harus diturunkan ya. Kalau apa bahasanya kalau di lifting tuh ego lifting tuh harus inilah tahu diri, kalau enggak cedera-cedera sendiri. Mending kalau cuma cedera tok kalau kalau bablas gitu kan. Kadang-kadang ada orang-orang yang memaksakan. Mungkin dia udah ada gejala sesak, udah ada gejala nyeri dada sebelumnya, udah tahu punya faktor risiko macam-macam atau kondisi kronis sebelumnya tapi memaksakan. Apa mungkin kemarin dia baik-baik saja. Kita nggak tahu berikutnya gimana. Itu salah satunya. Terus saran saya ya screening lah melakukan prepartisipasi screening dengan benar, kemudian kita latihan. Kalau di dokter jantung tuh kalau pakai obat ada yang namanya start low go slow gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau kita latihan juga sama, bertahap. Nggak ada latihan langsung latihan high intensity, nggak mungkin gitu kan. Dia harus tetap startnya kalau nggak pernah latihan sama sekali mungkin dari light intensity dulu. Kemudian masuk ke moderate intensity, lama-lama bisa high intensity. Intinya tuh inilah tahu kemampuan diri. Kita harus bisa melakukan pengkajian terhadap kemampuan kita sendiri. Ya, dokter. Kemudian nih dok, pertanyaan selanjutnya. Tadi sih sudah sempat disinggung ya. Untuk pasien atau seseorang yang punya riwayat penyakit jantung, itu apakah boleh ikut lari dokter? Pasien sudah sakit jantung? Iya, ya. Punya riwayat penyakit jantung begitu. Bisa ya, bisa enggak? Oh, yang iya seperti apa, yang tidak seperti apa dokter? Bisa, kalau ya berarti dia misal dengan dengan terapi yang optimal, kemudian dia dilakukan uji latih jantung, dia hasilnya bagus, ya boleh, bisa aja. Itu kalau hasil uji latih jantungnya bagus ya. Kalau dia ternyata masih ada gejala, masih ada keluhan macam-macam, ya diperbaiki dulu kondisi jantungnya. Gitu. Jadi sebenarnya orang sakit jantung pun bisa dilatih. Bukan berarti orang sakit jantung itu dia terus malah nggak ngapa-ngapain gitu, itu malah salah. Orang sakit jantung tuh harus bisa berlatih dan kita sebagai dokter jantung harus memberikan obat yang namanya optimal medikamentosa, optimal obat sebaik mungkin supaya si pasien ini kembali ke kualitas hidupnya, dia bisa
return to work, dia kualitas hidupnya bagus, dia bisa kembali aktivitas kayak biasa, bisa olahraga lagi gitu. Eh, Banyak kok pasien-pasien yang fungsi jantungnya rendah, tapi kemampuannya Kemampuan ya kuat-kuat kuat. aja gitu. Jadi eh, intinya tetap semangat, tetap latihan, jangan kalau kayak Pak udah sakit jantung tuh jangan pernah kecil hati. Justru malah kalau kita melatih sesuai dengan anjuran dokter, melatih diri diri sendiri sesuai anjuran dokter tuh malah aman. Tapi nggak bikin resep-resep sendiri Sendiri loh, ya. itu salah itu. Kita sudah di penghujung acara nih dok. Jangan lupa variasi aja yuk.